Tribuners kawasan Pasar Niaga di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan terendam banjir pada Senin 18 November. Adapun kondisi tersebut akibat hujan deras yang mengguyur kawasan itu. Selain itu, saluran drainase yang lancar juga menjadi penyebab. Meski tak sampai masuk ke toko pedagang, kondisi tersebut membuat aktivitas di kawasan pasar sedikit terganggu. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Banjarmasin Post. M. Syaiful Riki, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, Adila dan Tribuners dari Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Kemarin kawasan Pasar Niaga di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan terkena banjir. Hal ini karena hujan deras yang melanda kawasan tersebut. Meski hujannya tidak lama atau tak sampai 1 jam, kawasan pasar ini terendam dan imbasnya berdampak pada aktivitas atau kegiatan para pedagang di kawasan pasar setempat. Meski tak sampai masuk ke toko, para pedagang, banjir tersebut seperti yang terlihat di layar kaca Anda itu membuat para pedagang yang khususnya untuk mengangkut barang-barang itu sedikit terganggu. Ya, Adila, memang beberapa hari terakhir di Kota Banjarmasin dan beberapa daerah lain di Kalimantan Selatan itu terus dilanda hujan sedang hingga lebat dalam beberapa hari terakhir. Peningkatan intensitas hujan tersebut menurut analis klimatologi Stasiun Klimatologi kelas 1 BMKG Kalimantan Selatan, Arif Rahman, dipicu oleh sejumlah fenomena atmosfer, misalnya gelombang Kelvin dan Rossby yang memperkuat pembentukan awan hujan. Ditambah lagi pengaruh lokal dan regional seperti belokan dan pelambatan angin. Berkaitan dengan hal tersebut, saat ini pihaknya Ujar Arif mengamati beberapa kondisi atmosfer yang berperan dalam cuaca ekstrim, termasuk fenomena dipole mode negatif serta gelombang Rossby dan Kelvin yang dapat memicu peningkatan awan hujan di beberapa wilayah. Kondisi tersebut semakin diperkuat oleh adanya lapisan udara lokal yang tidak stabil. Belokan dan pelambatan angin dalam skala regional juga menurutnya teridentifikasi di sejumlah wilayah selain Kalimantan Selatan. Misalnya seperti Bengkulu, kemudian Sumatera Barat, Jambi, pesisir barat Lampung, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara, hingga Papua Tengah dan Papua Barat. Selain itu, adanya dua siklon tropis, yaitu siklon tropis Usagi dan Manli, yang saat ini aktif di utara Indonesia masih berdampak pada kondisi gelombang laut di wilayah Indonesia. Siklon Usagi yang telah terletak di Laut Filipina Timur, Pulau Luzon, diperkirakan akan melemah dalam waktu dekat. Sementara siklon Manli yang berada di utara Papua jelas bergerak ke arah barat dengan kecepatan angin maksimum hingga 102 km per jam. Kedua siklon tersebut memicu gelombang laut setinggi 1,25 hingga 2 meter di beberapa perairan Indonesia dan dapat memicu kondisi cuaca ekstrim. Begitu, Adila, kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.